Jangan lewatkan bagian awal ini karena banyak orang baru sadar setelah terlambat bahwa ketenangan masa pensiun bisa terganggu bukan hanya karena uang yang belum pasti masuk, tetapi karena informasi yang salah dipercaya terlalu cepat. Sekali keliru memahami kabar tentang gaji pensiun, rapel, atau perubahan aturan, dampaknya bukan sekadar rasa kecewa. Yang terganggu bisa pikiran, rencana belanja rumah tangga, pembelian obat, bahkan rasa aman menghadapi bulan berikutnya. Yang lebih berbahaya, kabar yang terdengar meyakinkan sering justru datang dalam bentuk yang paling mudah membuat orang lengah. Judul dibuat seolah sudah pasti, nominal disebut seakan sudah final, tanggal dicantumkan seperti keputusan resmi sudah ditandatangani. Padahal belum tentu ada surat, belum tentu ada regulasi, belum tentu ada penjelasan dari lembaga yang berwenang. Disinilah banyak orang tanpa sadar mulai menyusun harapan di atas informasi yang belum kokoh. Bayangkan akibatnya. Ada yang sudah menghitung untuk biaya obat beberapa bulan. Ada yang menahan pembayaran kebutuhan rumah tangga karena menunggu kabar pencairan. Ada yang sudah berencana membantu anak atau cucu. Ada pula yang mulai tenang karena merasa haknya pasti segera diterima. Tetapi bagaimana jika yang diyakini itu ternyata baru dugaan, baru pembicaraan, atau bahkan hanya isi konten yang dibungkus sangat meyakinkan? Kekecewaan seperti ini tidak berhenti di layar telepon. Ia bisa masuk ke ruang tamu, ke meja makan, ke pikiran sebelum tidur. Karena itu, bagian ini penting disimak sampai selesai. Ada hal-hal yang harus dipahami dengan jernih, terutama soal kesinambungan penghasilan pensiun, kestabilan hak yang diterima setiap bulan, dan bagaimana perubahan aturan pemerintah sesungguhnya bekerja. Jangan terburu-buru merasa aman hanya karena ada pesan berantai. Jangan pula terburu-buru panik hanya karena ada video yang menyebut tanggal tertentu. Dalam urusan pensiun, ketenangan justru lahir dari pemahaman yang benar, bukan dari kabar yang paling cepat datang. Masalahnya bukan sekadar kapan uang masuk. Masalah yang sebenarnya adalah apakah informasi yang beredar sudah punya dasar hukum, sudah punya keputusan resmi, sudah punya jalur administrasi yang jelas, dan sudah sampai pada tahap bisa dilaksanakan. Banyak orang fokus pada hasil akhir, padahal yang menentukan justru proses di belakangnya. Tanpa dasar hukum, pembayaran tidak bisa dilakukan. Tanpa penganggaran, hak tidak bisa dicairkan. Tanpa verifikasi data, sistem tidak bisa dijalankan. Dan tanpa koordinasi dengan lembaga pembayaran, kabar sebaik apapun tetap belum bisa dianggap pasti. Setiap kali muncul isu tentang kenaikan, penyesuaian atau rapel, ketegangan biasanya naik perlahan. Mula-mula muncul bisik-bisik di grup percakapan. Lalu ada daftar angka yang beredar. Setelah itu muncul video dengan nada sangat mendesak. Kemudian orang mulai saling bertanya, mulai membandingkan informasi, mulai membuka rekening lebih sering, mulai berharap lebih jauh. Di titik itu, satu kesalahan kecil dalam menyaring informasi bisa berkembang menjadi kegelisahan yang panjang. Itulah sebabnya penjelasan ini tidak akan dibangun di atas sensasi. Yang dibahas adalah inti persoalannya. Apa sebenarnya rapel? Mengapa isu ini selalu mudah memancing perhatian? Bagaimana proses resmi berjalan? Apa yang masih berlaku? Apa yang belum diumumkan? Dan bagaimana menyikapinya dengan tenang sampai ada penjelasan formal yang benar-benar bisa dijadikan pegangan. Penjelasan tentang keputusan resmi, aturan pemerintah, surat edaran, dan dasar hukum akan dibahas dengan jelas pada bagian berikutnya, supaya tidak ada yang perlu menebak-nebak sendiri. Sebab ada satu kenyataan yang harus diakui dengan jujur. Pada usia pensiun, yang dijaga bukan hanya penghasilan, tetapi juga ketenangan. Dan ketenangan itu bisa goyah hanya karena satu informasi yang terdengar baik, tetapi tidak ditelusuri dengan hati-hati. Maka sebelum membicarakan tanggal, sebelum membicarakan nominal, sebelum membicarakan kapan cair, ada satu langkah yang harus dilakukan lebih dulu. Meluruskan pemahaman, agar harapan tetap terjaga tanpa dibangun di atas kabar yang rapuh. Pembahasan ini penting karena menyangkut hak hidup yang nyata. Di balik satu angka pensiun bulanan, ada biaya makan, listrik, air, iuran, kebutuhan rumah, biaya berobat, dan berbagai keperluan lain yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Ada pula rasa tanggung jawab untuk tetap membantu keluarga sebisanya. Karena itu wajar jika setiap kabar tentang pensiunan, gaji, rapel, dan perubahan aturan langsung terasa dekat di hati. Ini bukan persoalan kecil. Ini menyentuh kebutuhan paling dasar dan rasa aman dalam menjalani hari. Namun justru karena sangat penting, isu ini juga sangat mudah dipakai untuk menarik perhatian. Orang yang membuat konten berlebihan memahami bahwa kata-kata seperti rapel, kenaikan, cair, resmi, dan masuk rekening akan sangat cepat memancing klik. Mereka paham bahwa harapan adalah emosi yang kuat.
Mereka juga tahu bahwa ketika kabar baik dikaitkan dengan angka uang, banyak orang ingin segera percaya. Akibatnya, informasi sering tidak lagi disampaikan dengan hati-hati, tetapi dengan tujuan membuat ramai. Disinilah diperlukan sikap yang lebih tenang dan lebih cermat. Tenang bukan berarti tidak peduli, tenang juga bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tenang artinya tidak membiarkan pikiran dipermainkan oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Cermat artinya membedakan mana penjelasan resmi, mana analisis, mana dugaan, dan mana sekadar konten yang dibuat untuk menarik perhatian. Dengan sikap seperti ini, seseorang tidak akan mudah naik turun emosinya hanya karena satu pesan berantai atau satu video singkat. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk menyamakan pemahaman tentang arti rapel. Banyak kesalahpahaman muncul justru karena istilah ini sering dipahami secara keliru. Ada yang menganggap rapel sebagai bonus. Ada yang mengira rapel adalah hadiah tambahan dari pemerintah. Ada juga yang membayangkan rapel seperti THR dadakan yang muncul di luar kewajiban. Pandangan seperti ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan harapan yang salah sejak awal. Rapel bukan bonus, bukan hadiah, dan bukan pemberian sukarela. Rapel adalah hak yang pembayarannya tertunda karena ada jeda antara waktu berlakunya suatu ketentuan dengan waktu pelaksanaannya di lapangan. Dengan kata lain, jika ada kebijakan yang menetapkan penyesuaian penghasilan berlaku sejak tanggal tertentu tetapi pembayaran baru dapat dilakukan setelah proses administrasi selesai, maka selisih yang belum dibayarkan selama masa tunggu itulah yang disebut rapel. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada penetapan kenaikan penghasilan yang berlaku mulai 1 April 2026. Secara prinsip, sejak tanggal itu hak baru sudah mulai dihitung. Tetapi dalam praktik, pelaksanaan pembayaran bisa saja belum langsung berjalan pada hari yang sama. Mengapa? Karena harus ada penyesuaian sistem, verifikasi data penerima, penghitungan beban anggaran, dan penyelarasan administrasi dengan lembaga terkait. Jika setelah semua proses itu pembayaran baru bisa dilakukan, maka selisih sejak 1 April 2026 sampai waktu pembayaran aktual akan menjadi rapel. Pemahaman ini penting karena dari sinilah terlihat bahwa rapel bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Rapel selalu terkait dengan dasar hukum dan proses administratif. Jika dasar hukumnya belum ada, maka belum ada hak tambahan yang bisa dihitung. Jika ketentuan barunya belum ditetapkan, maka belum ada selisih yang bisa disebut rapel. Karena itu, sebelum orang berbicara terlalu jauh tentang kapan cair atau berapa nominalnya, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, sudah adakah aturan resmi yang menjadi dasar perubahan itu? Inilah bagian yang sering diabaikan. Banyak pembahasan langsung meloncat ke tanggal pencairan, padahal pondasi hukumnya belum dibahas. Padahal uang negara tidak bisa dibayarkan hanya karena ramai diperbincangkan. Setiap rupiah yang keluar harus punya dasar yang sah, bisa dipertanggungjawabkan, dan masuk dalam mekanisme anggaran yang benar. Itulah sebabnya, dalam urusan pensiun dan rapel, surat resmi, peraturan pemerintah, ketentuan kementerian, dan penjelasan dari lembaga yang berwenang memiliki posisi yang sangat penting. Sampai titik ini, banyak orang biasanya mulai bertanya, mengapa prosesnya harus panjang? Jawabannya sederhana tetapi penting. Karena yang dibahas bukan pembayaran kepada puluhan orang, melainkan kepada sangat banyak penerima, dengan data, golongan, masa kerja, dan hak yang berbeda-beda. Di balik satu kabar pencairan, ada pekerjaan besar yang harus rapi. Pertama, harus ada dasar hukum yang jelas. Tanpa dasar ini, pembayaran tidak boleh dilakukan. Kedua, harus ada penganggaran yang matang karena angkanya tidak kecil. Ketiga, harus ada verifikasi data agar tidak terjadi kesalahan pada identitas, rekening, besaran hak, atau kategori penerima. Keempat, harus ada sinkronisasi sistem pembayaran dengan bank-bank penyalur. Kelima, harus ada penjadwalan pelaksanaan yang aman dan tertib. Maka wajar jika proses resmi tidak bergerak secepat kabar di media sosial. Pesan berantai bisa dibuat dalam hitungan menit, video bisa diunggah dalam beberapa saat. Tetapi keputusan resmi tidak bekerja seperti itu. Ia memerlukan dokumen, tanda tangan, prosedur, koordinasi, dan tanggung jawab hukum. Itulah sebabnya orang yang ingin aman secara informasi harus membiasakan diri membedakan kecepatan kabar dengan kekuatan dasar hukumnya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana posisi pembayaran pensiun dan kabar rapel yang ramai dibicarakan menjelang 1 April 2026? Yang perlu dipahami adalah bahwa pembayaran pensiun bulanan tetap berjalan sesuai mekanisme yang sudah berlaku.
Artinya, hak pensiun bulanan tetap dibayarkan sebagaimana mestinya melalui jalur resmi yang selama ini digunakan. Ini adalah bagian yang perlu membuat hati lebih tenang, karena kesinambungan penghasilan bulanan tidak berdiri di atas rumor, melainkan pada sistem pembayaran yang memang sudah berjalan. Lalu bagaimana dengan isu kenaikan baru atau rapel baru? Disinilah kehati-hatian harus lebih ditingkatkan. Selama belum ada pengumuman resmi, belum ada regulasi baru, belum ada instruksi formal, dan belum ada penjelasan pelaksanaan dari lembaga yang berwenang, maka setiap kabar yang menyebut tanggal, pasti pencairan atau nominal tertentu belum bisa dijadikan pegangan final. Bisa saja itu hanya analisis, bisa saja itu prediksi, bisa juga itu rangkaian informasi yang dicampur dengan opini pribadi. Semuanya belum cukup kuat untuk diperlakukan sebagai keputusan yang sudah pasti berlaku. Banyak orang tertipu bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena bentuk informasi yang diterima memang dibuat sangat meyakinkan. Ada yang menampilkan angka rinci pergolongan, ada yang menyusun kalimat seolah telah terjadi keputusan final, ada yang menggunakan istilah resmi tanpa menunjukkan dokumen yang mendasarinya. Bagi orang yang lelah menunggu, bentuk seperti ini sangat mudah terasa masuk akal. Padahal justru pada situasi seperti itu kehati-hatian harus ditingkatkan. Karena itu, ukuran sederhana bisa dipakai. Jika sebuah informasi menyebut bahwa rapel akan cair pada tanggal tertentu, tanyakan 4 hal. Apa dasar hukumnya? Siapa lembaga yang mengumumkan? Di mana dokumen resminya? Bagaimana penjelasan mekanisme pelaksanaannya? Jika 4 hal ini tidak bisa dijawab dengan jelas, maka informasi tersebut belum layak dijadikan pegangan hidup. Mendengarnya boleh, mencatatnya boleh, tetapi mempercayainya sepenuhnya masih terlalu berisiko. Hal lain yang juga perlu dipahami adalah perbedaan antara harapan dan kepastian. Banyak orang berharap ada penyesuaian yang lebih baik bagi pensiunan. Harapan seperti ini manusiawi dan wajar, tetapi harapan tidak boleh langsung diubah menjadi kesimpulan. Kepastian baru lahir jika sudah ada keputusan formal. Selama masih dalam tahap pembicaraan, dugaan, atau penantian, maka sikap terbaik adalah menjaga harapan dengan kepala dingin, bukan mengubahnya menjadi kepastian yang belum ada dasar resminya. Sementara itu, acuan pembayaran yang masih berjalan harus tetap menjadi pegangan utama sampai ada aturan baru yang sah. Artinya, selama belum ada perubahan resmi yang diumumkan untuk diberlakukan mulai 1 April 2026, maka orang tidak seharusnya menganggap telah terjadi kenaikan baru hanya karena banyak yang membicarakannya. Dalam urusan administrasi negara, keberlakuan aturan tidak ditentukan oleh seberapa sering dibahas, tetapi oleh seberapa sah penetapannya. Bagian ini mungkin terasa teknis, tetapi justru sangat penting untuk menjaga ketenangan. Sebab banyak kegelisahan muncul karena orang terus-menerus memeriksa hal yang belum punya kepastian. Sedikit-sedikit membuka telepon, sedikit-sedikit memeriksa rekening, sedikit-sedikit mencari video baru, lalu sedikit-sedikit membandingkan komentar orang lain. Lama-lama pikiran lelah sendiri, tidur terganggu, suasana rumah ikut tegang, padahal belum tentu ada hal baru yang benar-benar resmi. Karena itu, yang perlu dijaga bukan hanya informasi, tetapi juga kesehatan batin dalam menerimanya. Masa pensiun seharusnya dijalani dengan lebih tenang, lebih teratur, dan lebih bermakna. Jangan sampai perhatian habis hanya untuk mengejar kabar yang belum jelas. Menunggu keputusan resmi bukan berarti pasif. Justru itu bentuk kedewasaan dalam menyikapi urusan negara. Seseorang tetap bisa mengikuti perkembangan, tetapi tidak menjadikan rumor sebagai dasar mengambil keputusan. Sikap pertama yang paling penting adalah sabar dengan pikiran yang jernih. Sabar di sini bukan sekadar diam, melainkan kemampuan untuk menahan diri agar tidak mudah percaya sebelum ada penjelasan resmi. Sikap kedua adalah berpegang pada sumber formal. Jika penjelasan datang dari lembaga yang berwenang, dari dokumen pemerintah, atau dari mekanisme resmi pembayaran, barulah informasi itu layak diperhatikan serius. Sikap ketiga adalah menahan diri untuk tidak langsung meneruskan informasi yang belum pasti. Banyak kebingungan di masyarakat muncul bukan karena satu sumber, melainkan karena informasi yang belum jelas terus disebarkan tanpa saringan. Sikap keempat adalah menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar menyehatkan kehidupan sehari-hari. Mengatur kebutuhan rumah tangga dengan bijak, menjaga kesehatan, beraktivitas ringan, berbincang dengan keluarga, merawat lingkungan rumah, atau beribadah dengan tenang seringkali jauh lebih bermanfaat daripada terus-menerus larut dalam kabar yang belum final. Ketenangan bukan muncul dengan sendirinya.
Ia dirawat melalui kebiasaan yang sehat dalam menyikapi berita. Sikap kelima adalah tetap memelihara harapan dengan cara yang dewasa. Bila memang ada hak yang sah berdasarkan aturan resmi, maka hak itu pada akhirnya harus dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi menunggu hak dengan tenang jauh lebih baik daripada menghabiskan tenaga untuk cemas setiap hari. Harapan yang baik seharusnya menenangkan, bukan justru melelahkan. Untuk menggambarkan perbedaannya, bayangkan dua orang pensiunan menerima kabar yang sama. Yang pertama langsung mempercayai semua yang beredar. Pagi memeriksa grup pesan, siang melihat video, sore membuka rekening, malam memikirkan kemungkinan terburuk jika ternyata tidak cair. Hari-harinya dipenuhi ketegangan. Yang kedua juga mendengar kabar yang sama, tetapi ia memilih menunggu penjelasan resmi. Ia tetap mengikuti informasi, tetapi tidak membiarkan hidupnya dikuasai rumor. Ia mengatur pengeluaran dengan tenang, menjaga kesehatan, dan hanya percaya pada kabar yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya sama-sama menunggu, tetapi kualitas hidupnya berbeda jauh. Dari situ terlihat bahwa dalam usia pensiun, yang paling mahal bukan hanya jumlah uang yang diterima, tetapi juga rasa tenang saat menjalani hari. Uang penting, hak penting, aturan penting, tetapi ketenangan hati juga sangat penting. Dan seringkali ketenangan itu justru terjaga ketika seseorang bersedia melangkah pelan, menyaring kabar, dan menahan diri untuk tidak terlalu cepat percaya. Karena itulah, pembahasan tentang gaji pensiun, rapel, dan kemungkinan perubahan yang dikaitkan dengan 1 April 2026 harus diletakkan pada tempat yang benar. Hak pensiun bulanan tetap harus dipahami sebagai hak yang berjalan dalam sistem resmi. Kabar tambahan di luar itu harus diuji dengan dasar hukum, pengumuman formal, dan mekanisme pelaksanaannya. Jangan membalik urutannya. Jangan menjadikan kabar sebagai dasar, lalu mencari pembenaran belakangan. Yang benar adalah melihat aturan lebih dulu, baru menyimpulkan. Kesimpulannya sederhana tetapi penting. Rapel bukan hadiah, melainkan hak tertunda yang hanya bisa ada jika sudah ada dasar perubahan resmi. Pembayaran pensiun bulanan tetap menjadi pegangan utama selama belum ada aturan baru yang sah. Setiap kabar yang menyebut tanggal nominal atau kepastian pencairan menjelang 1 April 2026 harus disikapi hati-hati jika belum disertai pengumuman resmi, regulasi formal, dan penjelasan pelaksanaan dari lembaga yang berwenang. Menjaga harapan itu baik, tetapi menjaga kewarasan dan ketenangan jauh lebih penting. Maka langkah terbaik adalah tetap tenang, tetap waspada, tetap menghormati proses resmi, dan tetap percaya bahwa hak yang sah tidak seharusnya dinilai dari seberapa ramai dibicarakan, melainkan dari seberapa kuat dasar hukumnya. Dengan cara itulah masa pensiun bisa dijalani lebih damai, lebih terarah, dan lebih terjaga dari kekecewaan yang sebenarnya tidak perlu. Jika memang ada keputusan resmi yang berlaku mulai 1 April 2026, keputusan itu akan dibaca jelas melalui jalur yang benar, dijelaskan melalui mekanisme yang sah, dan dilaksanakan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat itu tiba, yang paling bijak adalah tetap tenang, tetap cermat, dan tetap menjaga hati agar tidak mudah diguncang oleh kabar yang belum tentu pasti.